Di mana-mana kita saksikan banyak orang mentelengi HP. Kalau Plato lama mentelengi batu guna mengabadikan karya agung, tapi kita mentelengi HP, jujur saja kita akui, lebih banyak karena mengejar hiburan. Konsep adil itu adalah kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan membuat status atau tulisan-tulisan di media sosial itu dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Ini perlu kita pesankan kepada keluarga kita agar berhati-hati dalam bermedsos. Karena kita umat Muhammad, kata-kata kita, tulisan kita, sikap kita pasti selalu dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai gara-gara ucapan kita, gara-gara sikap kita, kemudian Rasulullah ikut dijelek-jelekan. Jangan sampai kemudian Islam, agama kita ikut dijelek-jelekan gara-gara kita. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhdhubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس العزيز العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ الأكوان من يومنا هذا إلى يوم القيام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri kehidupan ini dengan sungguh-sungguh berusaha menyelaraskan sikap dan perilaku kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berusaha taat secara istiqomah, menjadi besar harapan kita, semoga saat ajal menjemput nanti, kita dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi membawa iman dan Islam dan berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tema khutbah yang telah terjadwal pada kesempatan ini adalah terkait dakwah di era milenial. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak mungkin lagi mencegah perkembangan informasi, mencegah kemajuan teknologi di era milenial ini.
Termasuk juga sudah sulit mencegah HP atau gadget ke tangan anak-anak kita. Sebagaimana dulu saat zaman batu, orang-orang yang asalnya belajar memakai metode hafalan, saat hadirnya alfabet A, B, C, D, atau hadirnya perkembangan tulis-menulis kata, seorang tokoh bernama Plato yang hidup sekitar 400 sebelum Masehi, beliau menentang agar alfabet itu ditiadakan, menentang jangan ada metode belajar pakai tulis-menulis, karena yang paling tepat menurut beliau metode belajar itu harus hafalan. Tapi idealisme beliau kandas, karena secara faktual masyarakat merasa diuntungkan, merasa digampangkan dengan adanya alfabet atau tulis-menulis. Bahkan pada akhirnya ditemui Plato mentelengi batu untuk mengukir karya-karyanya dalam batu, mengabadikan tulisan-tulisannya di dalam batu. Karena pada saat itu tidak ada kertas, makanya disebut dengan zaman batu. Kaum muslimin rahimakumullah, hal seperti itu juga yang terjadi di era milenial ini. Di mana-mana kita saksikan banyak orang mentelengi HP. Hanya saja kalau Plato lama mentelengi batu untuk mengukir alfabet guna mengabadikan karya agung, tapi kita mentelengi HP, jujur saja kita akui, lebih banyak karena mengejar hiburan. Disinilah poin yang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama para orang tua dan para praktisi pendidikan umat Islam. Kita jujur tidak lagi mungkin menahan perkembangan, namun di sisi lain menjadi seperti wajib bagi kita untuk segera tampil melakukan pengimbangan konten dan pemanfaatan media sosial untuk sarana dakwah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran surah At-Tahrim ini secara tegas Allah memposisikan diri dan keluarga kita sebagai objek dakwah yang utama dan pertama. Sehingga terkait perkembangan dakwah di era milenial ini pun, mari fokus pada diri dan keluarga kita masing-masing dengan cara hadir, bukan saja memberi contoh, tapi mari betul-betul hadir sebagai contoh bagi mereka. Ahli hikmah mengatakan, wakila ini ucapannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan atau kata-kata kita. Mari kita ajak keluarga untuk hadir di medsos sebagai contoh bagi umat yang lain. Bisa dengan cara kita bikin konten kecil-kecilan dengan suguhan info-info yang manfaat, info-info yang memberikan inspirasi pemberdayaan, atau minimal kita menulis status yang manfaat. Atau kalau kita tidak bisa menulis status, tidak bisa membuat konten, minimal bila akan berkomentar, mari kita tunjukkan ciri dan cara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ciri dan cara umat Muhammad yang sejati, minimal dalam berkomentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Hal ini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. "Falyaqul khairan aw liyasmut." Tuliskan atau berkata-katalah yang bagus. Kalau tidak bisa, minimal diam, jangan berkomentar. Jangan sampai gara-gara ucapan kita, gara-gara sikap kita, kemudian Rasulullah ikut dijelek-jelekan. Jangan sampai kemudian Islam, agama kita ikut dijelek-jelekan gara-gara kita. Karena itu, mari kita kembali kepada surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Minimal konsep adil itu adalah kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan membuat status atau tulisan-tulisan di media sosial itu dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Ini perlu kita pesankan kepada keluarga kita agar berhati-hati dalam bermedsos. Karena kita umat Muhammad. Kata-kata kita, tulisan kita, sikap kita pasti selalu dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan perlu kita sadari, sering kita perhatikan itu, orang hanya menuju kepada satu orang, tapi ditulis di medsos. Padahal yang membaca medsos, namanya internet, itu mendunia. Apalagi di YouTube, apalagi di TikTok. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya dalam ayat itu wal ihsan, kita diperintahkan bermedsos dengan memegang teguh keihsanan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita bermedsos, kita jadikan sebagai sarana ibadah dengan kesadaran ihsan, yaitu bahwa tulisan kita, niat kita, tujuan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk lebih selamatnya kita gunakan metode Quran. Dalam berkata-kata, dalam bersikap itu minimal atau sekurang-kurangnya ada 5 yang ditunjukkan dalam Al-Quran, yaitu pertama, qaulan layyinah, kalimat yang lemah lembut. Yang kedua, qaulan karimah, kalimat yang mulia, kalimat yang tidak menyakitkan. Qaulan sadida, ungkapan dan sikap yang benar, lurus dan jujur. Lurus dan jujur. Qaulan baligha, yang betul-betul berangkat dari hati yang tulus agar sampai di hati yang ikhlas. Dan yang terakhir, qaulan ma'rufa, bagaimana yang kita tulis, sikap yang kita tunjukkan di medsos itu adalah kalimat atau sikap yang bukan hanya benar, tapi juga tepat dan penuh kepatutan. Penuh kepatutan, bukan hanya benar. Banyak hal benar di dalam hidup ini, tapi perlu kita tanyakan lagi dalam konsep ma'rufan itu adalah apakah memenuhi asas kepantasan atau kepatutan. Wa ita'idil qurba, dan marilah di dalam bermedsos, berdakwah di era milenial ini, kita tunjukkan konsep-konsep pemberdayaan kepada kiri kanan kita, supaya dicontoh, sehingga bagaimana umat muslim ini berdaya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan janganlah ikuti fahsya, dosa yang didominasi nafsu hewani, wal munkar, dan dosa yang didominasi kesombongan, wal baghi, dan hindarilah permusuhan.
Bagaimana supaya medsos itu kita gunakan? Perkara orang lain menyerang kita, silahkan. Biar dunia atau netizen yang menilai. Tapi kita sebagai umat Muhammad, jangan mengawali dan jangan menyerang. Mari kita counter mereka itu dengan bahasa-bahasa yang 5 tadi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pengajaran kepada kita semua melalui sunnah-sunnahnya. La'allakum tadhakkarun, agar kita semua dapat mengambil pelajaran, dapat secara istiqomah menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan semoga tidak ada orang yang menjadi korban dari ganasnya nafsu dan kesombongan kita. Hari ini adalah hari terakhir bulan Dzulhijjah. Banyak sekali pesan agung dari bulan Dzulhijjah. Satu saja yang terkait dengan yang jadi bahasan kita saat ini adalah bahwa pada saat Nabi Ismail digantikan domba, itu pesan kalau kita bahasakan ke dalam bahasa kita. Jika benar kita mengaku ingin diakui Nabiullah Ibrahim sebagai umatnya, jika benar kita mengaku ingin dianggap Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, maka jangan jadikan manusia sebagai korban dari kerasnya nafsu kita. Karena yang layak dikorbankan bukan Ismail tapi domba. Yang layak dikorbankan bukan manusia tapi hewan. Sedang untuk mengorbankan hewan saja, Islam mengajarkan supaya dengan menyebut nama Allah, supaya dengan menggunakan belati yang tajam, supaya sebelum dibeleh itu kita memperlakukan hewan itu secara halus. Kepada hewan saja kita oleh Nabi Muhammad diajarkan seperti itu, apalagi kepada sesama manusia. Maka jangan terpancing, mari kita tetap santun sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan demikian kepada kita semua. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد